Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Basa-Basi Demokrasi. Ketemu lagi dengan kita kali ini yang akan membicarakan tentang demokrasi. Peringatan 80 tahun kemerdekaan RI kali ini dimeriahkan oleh berbagai macam perlombaan, Sobat. Mulai dari perlombaan balap karung dan lain sebagainya yang ada di tiap daerah kita masing-masing. Dan tak kalah juga nih, ternyata perlombaan-perlombaan itu juga sampai ke elit-elit negeri kita. Nah, dan akhirnya mulailah banyak warga yang ikut perlombaan-perlombaan itu. Mulai dari demonstrasi di Pati atas naiknya PBB P2 yang berujung ricuh. Demonstrasi di depan gedung DPR yang menuntut pembubaran DPR juga berujung ricuh. Dan atas nama demokrasi, rakyat Pati menolak penindasan bernama pajak PBB P2. Atas nama demokrasi pula rakyat geram hingga menuntut pembubaran DPR RI. Gegara tunjangan fantastis di tengah kondisi rakyat yang semakin meringis akibat tekanan ekonomi yang makin sadis. Lalu mungkinkah demokrasi mampu mewujudkan tuntutan rakyat itu? Apakah benar demokrasi dirancang untuk memenangkan rakyat atau justru sebaliknya hanya melanggar kesewenang-wenangan elit penguasa? Oke, kita akan bahas semua itu pada malam hari ini. Betul Pak Amin ya? Betul, panjang kayaknya ini bahasanya ya. Nah ini sangat menarik Pak Amin ya. Ini kan kita disuguhi pada ada beberapa perlombaan-perlombaan di masyarakat kita ya di bulan Agustus ini. Akhirnya kita ini jadi terpecah gitu loh. Terpecah apanya? Terpecah perhatian kita. Perlombaan di kalangan rakyat juga perlombaan di kalangan elit politik kan gitu ya. Nah pertanyaan gini Pak Amin, mengapa sih selama kita merdeka ini apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dulu kok belum pernah berhasil terwujud, dan justru persoalan demi persoalan itu terus saja muncul, bahkan semakin besar problematika yang terjadi di negeri ini. Ya, berat ya pertanyaannya. Ya jadi mumpung ya Senyampang masih dalam momentum peringatan kemerdekaan ya Republik Indonesia yang ke-80. Tidak ada salahnya kita ucapkan ya, selamat masih bisa merayakan kemerdekaan ya. Meskipun sampai di titik ini kita masih bertanya-tanya apakah kita itu sudah betul-betul merdeka gitu ya. Jangan-jangan kemerdekaan kita itu masih kemerdekaan yang semu ya, karena seperti yang ditanyakan Pak Edi tadi dan di pembukaan itu sudah disebutkan ketika di era kemerdekaan mulai tahun 45 sampai hari ini 80 tahun, setiap tahun kan diperingati itu ya kan. Dan yang paling sederhana kan yang masyarakat itu bikin berbagai macam lomba sebagai upaya menguri-nguri melestarikan ya semangat kemerdekaan yang dulu diperjuangkan oleh para leluhur kita, founding fathers, kakek nenek kita dulu ya mungkin, dan kalau yang sudah sepuh hari mungkin bapak-bapaknya dulu atau bahkan mungkin hari ini masih ada yang dulu ikut berjuang ya. Allah karunia umur panjang mungkin masih sempat menjadi bagian dari perjuangan dulu. Tapi perlombaan itu hanya sampai di situ, yaitu hanya untuk merayakan. Tetapi masyarakat itu seolah-olah pada kenyataannya di luar setelah lomba-lomba yang mereka itu seperti tadi balap karung Pak ya biasa, balap karung, panjat pinang, apalagi makan kerupuk dan yang sejenis itu ya, itu kayaknya merdekanya cuma sampai di situ. Setelah mereka lomba, mereka kembali menghadapi kenyataan, beli beras mahal. Mereka menghadapi kenyataan, beli BBM terus-terusan naik gitu ya. Ya dari dulu saya masih ingat Pak, di kecil itu saya pernah mengalami BBM itu hanya Rp600, Rp700 gitu kan. Sampai hari ini itu yang paling murah misalkan pertalite itu 10.000 ya. 10.000. Itu pun katanya subsidi gitu ya. Yang enggak subsidi itu kan 13.000, 14.000. Itu kenyataan yang dihadapi. Belum ketika setelah lomba-lomba PBB itu baris berbaris dan sebagainya, masyarakat dihadapi pada problem PBB yang sebenarnya. Nah, ini pajak bumi bangunan P2 ya. Yang di berbagai macam kota dan kabupaten itu naiknya
fantastis, ada yang naik 100%, 250% seperti di Pati kemarin, bahkan dari 1000% gitu ya. Yang kemudian direspon oleh masyarakat dengan demo di beberapa tempat, terutama yang paling viral kan di Pati. Sayangnya berujung ricuh ya, saya berujung ricuh. Di Bone juga, beberapa berikutnya di Bone juga ricuh. Dan tadi Pak Edi bilang ada perlombaan yang lain, perlombaan elit. Nah, kalau masyarakat tuh memperingati perlombaannya itu ya sekedar panjat pinang dan sebagainya yang hadiahnya receh-receh itu ya. Kalau lomba di elit itu seperti di DPR itu hadiahnya luar biasa. Tunjangan rumah 50 juta. Wah. Itu setahun ya? Setahun apa sebulan itu? Ya, terus tunjangan beras, tunjangan komunitas dan sebagainya yang katanya kalau kita lihat di beberapa kanal media itu jumlah tunjangan yang didapatkan seorang anggota DPR RI itu dalam 1 bulan itu bisa menyentuh 120 juta sekian itu tunjangan. Kalau gaji cuma 16 juta katanya. Cuman tunjangannya itu belum itu nanti tunjangan reses sekian miliar ya. Tunjangan reses itu 450 juta per tahun kali 5, berarti udah 2 miliar lebih itu. Belum tunjangan kunjungan dapil, kundapil. Itu sekali kunjungan 150 juta kali 8 kali setahun. Kunjungan dapil. Iya, itu berarti kalau 8 kali 150 itu berarti 1,2 miliar kali 5 tahun berarti 6 miliar. 6 miliar tambah 2 miliar. Jadi itu yang kemudian perlombaan yang dilakukan oleh mereka di atas sana dan itu menyakitkan kan bagi rakyat itu. Kita yang tadi begitu lomba happy selesai lalu kita habis karnaval beli bensin mahal lagi, beli beras mahal lagi, gitu ya. Cari kerjaan susah lagi, nganggur lagi, kena PHK lagi dan seterusnya. Apalagi habis ini kata Bu Sri Mulyani BPJS mau naik gitu. Nah, itu perlombaan lagi gitu ya, coba naik gitu ya. Yang enggak pernah naik itu nasib kita gitu ya sebagai rakyat. Miskin terus, semakin turun semakin itu enggak pernah naik. Jadi itu ironinya ya. Jadi ironinya ketika kita sudah merdeka 80 tahun yang dulu cita-citanya itu mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, yang sejahtera, berkeadilan sosial dan seterusnya, tapi 80 tahun setelahnya yaitu kita alami hari ini, kita sulit menemukan fakta, realita, kenyataan adanya kehidupan yang adil karena selama ini hukum itu sangat tajam ke bawah dan sangat tumpul ke atas ya. Dimana keadilannya seperti Sylvester Matutina pun setelah ingkrah sampai hari masih melenggang bebas. Jaksa Agung tidak berani nangkap. Itu keadilan macam apa? Apa yang menimpa Tom Lembong, apa yang menimpa dulu Habib Rizik Syihab, apa yang menimpa Laskar PD KM 50 yang nggak pernah bisa mendapatkan keadilannya, apa yang menimpa kaum muslimin yang justru dipersekusi dan dikriminalisasi ketika mendakwahkan Islam. Gimana keadilan yang dicita-citakan? Kan nggak pernah terwujud sampai hari ini. Terus kemanusiaan yang beradab atau keadilan yang beradab. Beradabnya di mana? Kejahatan luar biasa, represivitas aparat pada pendemo itu aja menunjukkan bahwa tidak beradab. Ya, memang katanya demokrasi itu menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, ke orang demo justru direpresi seperti itu ya. Crazy berarti ya? Iya. Demokrasi berarti? Demokrasi. Jadi itu tidak terwujud. Persatuan kita terpolarisasi. Kita masih ingat kadrun, kampret, kebong, ya kita selalu diadu domba dengan berbagai macam isu yang sensitif. Terus keadilan sosial juga sama. Hari ini kita tidak pernah mendapatkan apa yang namanya keadilan sosial pada saat masyarakat tertimpa tadi tekanan ekonomi yang semakin membuat rakyat meringis ya. Itu kita lihat kemarin anggota DPR joget-joget waktu di kenegaraan. Mereka bilang ya kita anggota DPR tapi kita juga artis, berarti kita layak joget dong. Ya enggak gitu juga kali ya gitu ya. Artinya cobalah sensitif terhadap keadilan yang terjadi di grassroots itu. Kita enggak mendapatkan kebutuhan bahkan kebutuhan paling mendasar pun kita tidak bisa mendapatkan secara layak gitu ya. Semuanya serba mahal, semuanya serba harus kita upayakan sendiri. Kita mau usaha, Pak Edi kan saya tahu punya usaha kecil ya, termasuk bisnis UMKM. Bisnis dibuka belum untung udah kena pajak kan? Nah betul ya. Terus di mana kan? Iya, artinya
ada yang salah kan Pak Edi. Ah. Ada yang salah selama 80 tahun kita merdeka itu ada yang salah. Makanya kita mungkin malam ini kita diskusikan itu salahnya di mana kan, Nah, seperti itu. ini saya jadi tergelitik nih Pak Amin. Iya. Kemarin kan barusan ini ya, para elit-elit politik kita ini kan cenderung seperti melempar bola ya. Ya. Kalau ada pantulan mereka rubah pantulannya, Ya, kalau tidak ya. ada pantulan kan mereka Jalan kuasai aja, semuanya, jalan iya. aja kan seperti itu ya. Sama seperti kita kemarin ini ya, para pedagang PKL itu dengan wacana omset 15 juta dipajaki 11% itu kan juga Iya. itu enggak ini ya, seperti ngajak bermain gitu loh. Iya. Seperti kita itu Guyonan suruh, itu. nah iya, seperti kita itu disuruh kerja untuk DPR gitu loh. Iya, iya. Nah ini yang jadi menggelitik gini, selama 80 tahun kemerdekaan itu kan tadi yang dengan fakta-fakta yang Iya. sudah Pak Amin sampaikan tadi ya, ternyata kita benar-benar belum merdeka. Kan Iya. benar-benar belum merdeka. Iya, iya. Nah tapi pertanyaannya tadi kan masih belum Pak Amin jawab ya Tiga. Ya. Ya kira-kira penyebabnya apa? Kok kita masih ngalami seperti itu gitu loh Pak Amin? Ya, jadi ini mungkin akan agak kontroversial, tapi ya itulah kenyataan yang harus kita hadapi ya, bahwa sudah menjadi kesepakatan katanya ya. Kesepakatan, padahal kalau kita baca di sejarah itu bukan kesepakatan, bahkan ada aroma penelikungan sebenarnya, yaitu jadi gini, bangunan sebuah negara itu kan sangat tergantung pondasinya ya, fundamental atau asas bernegara itu apa, karena asas ini akan menentukan bagaimana negara itu hidup dan berjalan, bergerak sebagai sebuah bangsa dan negara yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Harusnya semakin ke sana, semakin jauh, semakin lama berjalan, harusnya kan semakin benar-benar merdeka, semakin benar-benar sejahtera, semakin benar-benar adil, semakin benar-benar berkeadaban ya, menjadi civilization yang beradab gitu kan, seperti itu. Tapi kan kita tahu bahwa pada saat kita itu merdeka secara status ya, dari terlepas dari daerah kolonial atau daerah koloni kerajaan Belanda, kita menjadi negara merdeka dengan kesepakatan yaitu bernama Republik Indonesia. Itu para pendiri bangsa sepakat menggunakan asas demokrasi. Artinya negara ini dibangun berdasarkan fondasi demokrasi, yang aturan-aturan yang kemudian tumbuh di atas aturan demokrasi ini pasti sejalan dengan apa yang menjadi maunya demokrasi. Gitu ya. Jadi demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan, sebagai sebuah sistem bernegara, dia punya batas-batas, dia punya instrumen yang kemudian membuat negara itu berjalan sesuai dengan keinginan demokrasi. Nah, apapun yang terjadi dinamikanya sampai 80 tahun kita merdeka, kita melihat ternyata fundament yang dipakai dulu, yang disepakati dulu itu tidak menghasilkan apa yang dicita-citakan kan. Hari ini kita tidak benar-benar merdeka. Secara politik kita tahu bahwa penguasa-penguasa kita itu benar-benar tidak benar-benar independen. Masih ada campur tangan oligarki, ada campur tangan bahkan asing gitu ya. Kita pernah dengar Pak SBY gitu ya, pernah menulis sebuah memoir ya, yang ketika beliau menjadi presiden itu ada beberapa hal yang kemudian tidak bisa benar-benar dia putuskan sesuai dengan keinginan dia, karena keputusan itu terpaksa diambil karena sudah menjadi tuntutan beberapa perjanjian-perjanjian internasional, tekanan-tekanan politik dari pihak lain yang sebenarnya beliau tahu itu merugikan negara Indonesia, tapi dia tidak punya pilihan. Itu pernah coba cek, netizen bisa cek, masih ada jejak digitalnya seperti itu. Artinya memang secara politik pun kita tidak full merdeka, apalagi ekonomi. Ekonomi kita udah familiar ya, kita itu dijajah asing sama asong gitu ya. Atau pemburu rente lah seperti itu ya. Jadi kita itu kena dipukul kanan kiri masyarakat itu. Nah, itulah yang kemudian tampak hari ini gegara 80 tahun yang lalu para pendiri bangsa sepakat menggunakan alas demokrasi sebagai landasan bernegara. Padahal kita harus ingat, kita harus melihat sejarah juga, pada saat itu terjadi perdebatan yang sangat tajam antara kelompok religius Islam ya, Kiai Bagus Sedikustomo, Kasman Sikmundimedjo ya, terus Kiai Haji Mastur dan sebagainya yang ada di BPPKI, lalu ada di PPKI Panitia 9, sampai kemudian muncul yang namanya Gentleman Agreement ya, munculnya Piagam Jakarta. Itu sudah satu bentuk penelikungan ya, keinginan untuk menerapkan
syariat Islam sebagai dasar negara berdasarkan referensi mereka sebagai ulama. Mereka tuh ulama loh ya. Mereka tuh ulama, mereka tuh belajar Islam sejak kecil, mereka menjadi kiai, menjadi ulama. Ya pahamnya mereka sebagai ulama bahwa pemerintahan itu ya tetap terikat dengan syariat Islam. Karena sebagai ulama mereka tuh paham betul bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan dari A sampai Z. Dari bangun tidur sampai bangun negara kan katanya begitu. Sehingga mereka perjuangan itu di BPPK mereka perjuangkan. Di di Panitia 9 mereka perjuangan. Akhirnya mereka dalam tanda kutip menyerah ya. Menyerah dengan alasan untuk menjaga kondisivitas politik pada saat itu. Oke lah. Pakai gentleman agreement kata Soekarno yaitu dengan Piagam Jakarta. Itu pun begitu proklamasi besok tanggal 18 Agustus dihapus itu 7 kata yang mengatakan bahwa dengan menjalankan syariat bagi para pemeluknya ya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk itu kan dihapus tuh. Itu sudah pendelikongan yang kedua. Waktu itu pun sudah muncul protes lagi dari kalangan ulama ya tapi dikasih angin surga. Oke, nanti kan kalian kalau sudah negara kita stabil ya, tidak ada lagi misalkan negara bagian timur yang kemudian katanya kalau kita pakai Islam mereka akan memisahkan diri, itu sudah enggak rewel lah istilahnya, kita sudah solid. Nanti kalian perjuangkan di konstituante. Nah, ternyata betul pada saat sidang Badan Konstituante antara tahun 50 sampai tahun 59 ya kan, itu para ulama kembali menagih janji itu, mereka memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Itu kan di bypass lagi sama Soekarno dengan Dekret 59. Padahal itu kalau kita baca sejarah yang fair ya, andai kata pada saat itu di voting itu menang tuh suara yang menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara. Artinya 80 tahun kita merdeka itu tidak pernah lepas dari perdebatan fundamental apa yang seharusnya tepat untuk negara kita itu berjalan. Nah, kenyataannya kita pakai demokrasi kan, berdasarkan itu dengan segala perubahan. Tetapi hasilnya kita tahu hari ini seperti apa. Sehingga kan harusnya muncul pertanyaan kritis. Bagaimana ya jika seandainya pada saat itu kita tidak pakai demokrasi. Pada saat itu yang menjadi pilihan adalah syariat Islam seperti yang dikatakan oleh para ulama yang luar biasa itu. Apakah akan kenyataannya seperti ini? Nah, itu kan harus kita pertanyakan gitu. Jadi memang kalau saya dalam pemahaman saya ya kesalahan yang mendasar yaitu memilih demokrasi itu. Memilih demokrasi ya bukannya tanpa bukti atau tanpa sebab. Ya nyatanya hari ini kita itu sengsara. Bayangkan, jadi kalau tahun 45 itu kakek saya sudah hidup ya. Kakek saya punya bapak saya gitu atau punya ibu saya. Hidupnya kan sengsara itu. Gitu ya, di zaman Orde Lama kan sengsara itu. Ya, terus zaman Pak Harto pun ya mungkin lebih enak ya daripada zaman Orde Lama. Tapi kan juga kita tahu bahwa misalkan mbah saya atau bapak saya itu belum meninggal ketika reformasi. Artinya mbah saya atau bapak saya itu juga masih merasakan betapa akhirnya Orde Baru juga pahit gitu. Jadi ingat, Orde Lama dimulai ketika setelah masa revolusi selesai. Ya, revolusi berarti tahun 49 itu selesai, lalu kita bisa berdikari, diakui kemerdekaannya secara penuh. Nah, Orde Lama kita pahit kan? Pahit dari awal sampai ujung pahit gitu ya. Lalu kita berada pada Orde Baru. Orde Baru awalnya gegap gempita, diharap sebagai sebuah perubahan yang membawa kebaikan. Ternyata awalnya saja, ujung akhirnya ya menderita lagi rakyat yang bahagia itu cuma cendaran kroning-kroningnya kan seperti itu. Reformasi gegap gempita lagi. Ini adalah harapan demokrasi menjadi panglima, demokrasi akan mewujud nyata, demokrasi akan menjadi jalan terbaik untuk kita benar-benar bisa menjadi negara yang hebat. Hari ini setelah 25 tahun reformasi, hebat dari mana? Utangnya itu ribuan triliun, 9.000 triliun. Bayangkan, kita sudah sering bahas di forum ini Pak Edi, itu kita tahun ini itu harus bayar cicilan pokok dan bunga itu 1.300 triliun. 1.300 triliun. Padahal anggaran belanja negara kita tahun ini hanya 3.600 triliun. Artinya kita itu tinggal punya 2.300 triliun untuk menjalankan negara ini. Itu pun dengan berbagai macam proyeknya Prabowo yang nggak jelas itu sudah tercedot habis itu. Jadi makanya kemarin protes di Pati itu karena PBB-nya naik. Kenapa PBB-nya naik? Karena pemerintah daerah nggak dapat transferan yang sesuai seharusnya, kan dipotong juga itu karena efisiensi. Jadi
kesimpulan saya ya, Iya. sementara hipotesa sementara, bahwa kesalahan mendasar adalah kesalahan mengambil demokrasi. Oke. Bukan yang satunya yaitu syariat Islam. Gitu. Jadi kesalahan yang sesungguhnya itu adalah ketika para founding father dulu, hanya dalam tanda kutip ya, Iya, iya. mereka akhirnya memilih terpaksa Demokrasi. memilih demokrasi sebagai asas negara gitu ya. Iya, Nah, iya. ya akhirnya yang kita dapati memang sih secara ini ya, secara fisik Iya, iya. kita kan tidak terjajah secara fisik nih. Ya, Setelah tahun 45 ya, secara fisik kan istilahnya secara de jure de jure. kita negara merdeka. Nah, betul. Tapi Jadi de facto ya tidak, tahu sendirilah. Tahu sendiri. Cari duit gampang enggak Pak Edi? nah itu Susah ya. susah ini. Harusnya kalau merdeka itu cari duit gampang ya. Ah, betul, Iya, betul, gitu. betul. Jadi kita cuma secara de jure merdeka dalam Statusnya merdeka. statusnya fisik saja, Iya, tidak negara dijajah merdeka, betul. secara langsung seperti yang kita alami Tidak dulu. menjadi bagian dari negara lain. Nah, gitu ya. betul. Tapi secara yang lain kita lihat ya, secara ekonomi jelas kita dijajah gitu ya. Tadi yang Pak Amin jelaskan tadi, wah ekonomi bukan hanya asing-asing tapi juga Ya. apa tadi asong ya? Asong. Asong. Pemburu rente. Nah, asungnya belum ya asungnya ini. Jangan. Asung sama asang belum ini. Terus juga saya lihat juga ini Pak Amin. Kita juga terjajah secara budaya juga terjajah. Iya pasti. Luar biasa Ya, terjajah. jadi sound horeg itu bukan kearifan lokal. Sound horeg itu dari mana gitu. Nah, Kearifan lokal itu gending, Nah, yang betul. keroncong, yang sadu itu kearifan lokal. Kalau sound horeg yang bikin kaca pecah, bikin gendang telinga pecah itu ya bukan kearifan lokal, itu kearifan asing itu. kearifan asing. Terus juga secara hukum kita juga ternyata terjajah juga Pak Amin ya. Pasti. Ya, faktanya katanya kita ini berasaskan Pancasila ya. Iya. Undang-undangnya pakai undang-undang UUD 1945 ya. Iya. Tapi undang-undang hukum UU Peradilan yang dipakai kan Warisan Belanda. warisan Belanda. Ya. Ini Sudah direvisi tapi tidak jauh berbeda. Nah, ini artinya berarti kan kita nih cuman merdeka secara fisik saja gitu Pak Amin ya. Iya. Nah, pertanyaannya berikutnya gini Pak Amin. Tadi kita kan sudah mendapati fakta-fakta sejarah ya, Iya. yang kita alami sampai detik ini ya, Iya. yang ternyata demokrasi ini itu tidak bisa membuat kita negeri Indonesia ini Ya, ya, gagal itu total. benar-benar Merdeka. merdeka. Iya. Nah, pertanyaannya Pak Amin, kira-kira ada solusi lain nggak selain demokrasi ini? Iya, baik. Sebelum ke solusi kita coba share ya supaya kita bisa memahami kenapa demokrasi tadi saya katakan gagal total. Jadi gini, ini filosofisnya aja ya. Mungkin nanti kita bisa debat lah, kita silakan aja di komen bisa urun pendapat ya. Kenapa demokrasi itu bisa gagal? Bisa gagal. Demokrasi di semua tempat, bahkan di kampiun demokrasi seperti di Amerika pun nggak bisa dikatakan berhasil. Ya, masalahnya begini. Secara filosofis demokrasi itu, kadang orang kan cuma paham, demokrasi itu kebebasan berpendapat. Cuma sampai di situ aja. Ya, iya itu betul. Memang bagian salah satu value demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Tapi demokrasi itu intinya bukan di situ. Core demokrasi itu yang paling mendasar adalah membuat aturan hidup bagi manusia, bagi sebuah negara, bagi sebuah bangsa itu berdasarkan pemikiran, berdasarkan maunya mereka sendiri, gitu loh. Jadi yang dalam demokrasi menjadi inti itu, yaitu kamu itu bikin aturan sendiri terkait dengan kehidupanmu, nggak usah pakai aturan lain. Lain itu dalam hal ini kalau menurut riwayat muncul demokrasi adalah aturan Tuhan, aturan yang bersifat teologis, religius. Jangan, karena memang riwayat demokrasi di Eropa muncul kan karena itu faktor otoritarian gereja dan penguasa mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama. Sementara kalau kemudian kebebasan membuat aturan hidup manusia itu diserahkan pada manusia itu sendiri, itu aneh. Itu secara filosofis itu sesat. Sesat begini. Manusia itu kan nature-nya itu kan memiliki naluri. Ya, mereka memiliki ambisi, mereka memiliki syahwat lah istilahnya. Justru yang seharusnya yang dikendalikan itu kan yang naluri manusia ini, syahwat manusia ini, itu kan harus dikendalikan. Nah dalam demokrasi bukan itu, justru itu dijadikan pengendali. Gitu loh. Kacau ini, kacau. Jadi kalau ada kuda liar, kuda binal misalnya, bukannya dia yang dikendalikan dengan kali kekang dan sebagainya, justru dia suruh mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak akan jinak, gitu kan. Kan yang sesuatu yang liar, sesuatu yang tidak tentu, tidak menentu, kan manusia itu kadang baik kadang buruk kan seperti itu.
Ya, satu saat dia bisa baik, tapi pada saat dia bisa jadi sangat buruk. Sangat Atau buruk. sebaliknya, pada satu saat dia buruk, pada satu saat mungkin dia akan menjadi sangat baik. Tidak menentu, sehingga akan bias. Hmm. Jadi demokrasi itu penuh dengan kebiasaan. Kenapa? Karena menyandarkan sesuatu pada batas-batas yang justru tidak jelas tadi. Harusnya kan peraturan. Jadi kan kita bilang fundamental sebuah negara yang muncul di atasnya peraturan-peraturan kan seperti itu. Nah, bagaimana muncul peraturan yang bersifat tegas, pasti, jelas ketika dasarnya ini ada dasar yang bias gitu. Ya contoh konkret mungkin kalau mau dipahami ya. Apa yang dilakukan Jokowi 10 tahun? Itu kan sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh SBY 10 tahun. Apa yang dilakukan oleh SBY 10 tahun berbeda dengan yang dilakukan oleh Megawati dan Gus Dur plus 5 tahun gitu kan. Iya. Ya, dan sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Soeharto selama 32 tahun. Dan sangat berbeda juga dengan yang dilakukan oleh Soekarno selama dia menjadi presiden 45 sampai 67 kan seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang disebut dengan tidak pasti. Jadi bagaimana mungkin kita berjalan 80 tahun dengan perbedaan yang selalu terjadi di setiap perpindahan rezim dengan aturan-aturan yang terus berganti-ganti. Itu juga terjadi di Amerika bahkan. Amerika itu kalau misalkan periode ini yang menang Republikan, ya sesuai dengan kebijakan Republik. Republik itu biasanya meninggikan pajak dan sebagainya. Kalau Demokrat itu biasanya merendahkan pajak. Gantian gitu aja terus. Nanti presiden berikutnya Demokrat, ya kebijakannya khas Demokrat. Nanti ganti lagi Republik, ya kan biasanya khas Republikan seperti itu. Berganti sehingga Amerika itu kan stuck akhirnya. Gitu. Sekarang kesal sama Cina kan. Jadi Cina pun kan sama. Cina itu kan ya sebagai negara sosialis ya dia tidak bisa kita katakan sukses hari ini. Dia masih banyak bolong-bolong juga ya. Kita aja yang nggak tahu. Tapi intinya kalau kita kembali ke negara kita, ya wajar 80 tahun merdeka lalu tidak muncul apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan itu wajar. Kenapa? 80 tahun itu kita gonta-ganti aturan. Kita gonta-ganti arah perjalanan itu tidak jelas. Makanya kita tidak kemana-mana gitu. Nah karena tadi fundamental demokrasi itu bias. Karena dia itu menyerahkan atau dia menyandarkan satu urusan pada batas-batas yang bias. Dia itu apa? Sifat naluri manusia itu tadi. Itulah yang berbeda dengan misalkan Islam yang dulu ditawarkan oleh para ulama. Para ulama itu kan belajar fikih, termasuk fikih siasah, fikih bernegara. Ya, itu tahu bahwa kalau itu mengatur manusia itu jangan penurut aturan yang dibuat manusia itu sendiri. Harus kembali kepada fitrahnya bahwa manusia itu harus diatur. Manusia itu bukan ngatur, tapi dia harus diatur. Karena dalam diri manusia ada nafsu, ada kuda bina tadi. Nah, butuh aturan yang tegas, yang pasti, yang jelas, yang relevan sepanjang masa. Apapun dinamikanya aturan itu bisa relevan, yaitu Islam atau syarat Islam. Itu yang kemarin dulu itu diperjuangkan dan itu yang dulu tuh dan tadi dikhianati para nasionalis sekuler. Gitu loh. Jadi kesalahan mendasar ya itu tadi saya bilang mengambil demokrasi sebagai alas bernegara, sebagai dasar bernegara, sebagai asas bernegara. Padahal demokrasi itu adalah sistem yang bias karena bersandar pada kehendak manusia. Tidak bersandar pada kehendak Tuhan yang menciptakan manusia yang paling tahu apa yang terbaik buat manusia. Jadi ya walhasil hari ini maka saya kritik betul orang-orang mengatakan hari ini yang terjadi kita tuh dizolimi karena pemerintah itu tidak memiliki sifat yang amanah, tidak memiliki sifat yang adil seperti yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Stop. Bagaimana mungkin kita mengharapkan sosok pemimpin, penguasa, rezim, baik itu eksekutif maupun legislatif atau yudikatif, peradilan, yang bisa jujur, bisa amanah, bisa adil, sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, kalau mereka itu kita pilih dari sebuah sistem yang mencampakkan apa yang Allah dan Rasulnya itu mau. Kan singkatnya Pak Edi ya, dan teman-teman semua, Allah itu maunya kan, mau kita hidup sebagai individu, mau kita hidup sebagai keluarga, mau kita hidup sebagai masyarakat, mau kita hidup sebagai sebuah negara, bahkan kita menjadi hidup sebagai bagian dari sebuah kehidupan dunia secara utuh. Allah dan Rasulnya itu kan maunya kita ngikut Al-Quran dan Sunnah. Ikut halal haramnya Allah gitu loh. Bukan ikut apa yang baik buat kita menurut kita dan apa yang buruk buat kita menurut kita. Kan yang halal dan haram itu jelas pasti kan. Jelas, justru kita membuang yang pasti itu, kita mengambil apa yang maunya kita. Lah maunya kita kan berbeda-beda. Maunya Pak Edi sama saja beda loh. Pasti beda, Pak. Nah, sekarang kita temenan mungkin maunya agak sama. Kalau pas kita musuhan. Ya dulu kan kita tahu. Misalkan Jokowi sama
PDIP. Heeh. Kan maunya sama tuh karena satu gerbong. Betul. Begitu PDIP dan Jokowi pisah jalan, kan kontras itu maunya Jokowi apa, maunya Megawati apa. Itu kan bukti jelas bahwa demokrasi itu bias. Prabowo dulu kita timbul dan tenggelam bersama rakyat, sekarang dia timbul kita tenggelam gitu kan. Terus apa lagi coba? Soekarno kurang apa? Dia dipuja-puja pada saat menjadi proklamator, tapi dia pada saat turun dari kekuasaan dia dihina-hina karena kegagalan dia mengendalikan PKI. Soeharto dipuja-puja penyelamat bangsa, kesaktian Pancasila, menyelamatkan negara ini dari kehancuran rongrongan PKI. Tapi di ujung kekuasaannya dia dihina-hina sebagai perusak bangsa. Ini kan SBY sama, ya lebih halus lah. Apalagi Jokowi, berat itu Jokowi itu. Dihina-hina dari awal sampai selesai gitu kan. Jadi itulah kalau kita ambil demokrasi yang bias. Mestinya kita mengambil dasar negara, fundamental negara itu yang pasti, yang kokoh, yang tegas, yang jelas, dan relevan apapun dinamikanya. Seperti itu. Nah, apa itu Pak Amin? Ya saya ikut ulama-ulama yang dulu Pak Edi. Ulama seperti Ki Bagus Hadi, Kusumo, Kasman, Yai Kasman Singoti Mejo, terus ya tim sebenarnya ada apa ya, beberapa gitu ya, Yai Maskur dan sebagainya. Itu yang M. Natsir ya, yang memperjuangkan syariat Islam sebagai dasar. Karena ya saya setuju dengan beliau itu, para ulama itu, ya kita ini apa ya. Dan mereka kan ulama ya kan, bahkan ulama klasik yang masih tidak doyan duit gitu kan ya. Mereka murni berjuang kan untuk kita dulu itu. Yang mereka memandang bahwa Islam itu satu-satunya pilihan, karena itu kewajiban. Jadi bukan opsional loh. Islam itu satu-satunya pilihan karena itu kewajiban. Itu yang mereka perjuangkan kan di BPPKI, di Panitia 9 sampai di Badan Konstitusi. Dan itu kan tidak berhasil. Jadi kita sebenarnya hari ini ya coba deh. Masa kita mau bebal-bebal jadi orang itu. Sudah tahu demokrasi itu gagal, sampai gagal itu nggak semakin kecil, gagal itu semakin gede kan. Gitu lah. Terbukti dari apa? Korupsi kan cuma gede-gede ya. Dulu korupsi ratusan juta, miliar lah ya paling gede. Sekarang ribuan triliun loh Pak. Ribuan triliun ya. Apalagi kemarin itu bayangkan ya, si Noel itu kan kurang ajar banget itu si Noel itu. Ya, kalau di depan kamera kita koruptor itu hukum mati, saya sepakat. Dia enggak korupsi tapi dia minta sama koruptor itu. Sama aja lah, dia mendiamkan bahkan dia memanfaatkan. Ya terakhir kan dia disita mobil mewahnya itu ya. Jadi itulah hasil dari demokrasi hari ini. Ya. Yang terbaru tadi Pak Adi, ketika rakyat itu demo ricuh di mana-mana menuntut keadilan, Prabowo kasih obral 140 sekian bintang Mahaputra penghargaan. Dan tahu siapa yang salah satu yang dapat? Bahlil, bayangkan. Bahlil itu dapat bintang Mahaputra. Adi Purna lagi yang tertinggi kelas 1 itu. Apa lo prestasinya Bahlil? Itu saya senang dengan Pak Sadidi itu cuitannya. Itu andanya Sylvester itu ya enggak kena kasus kemarin itu diprotes karena kasusnya ingkrah tapi belum ditanya. Itu paling dapat juga. Bahkan si Noel itu kalau nggak kena OTT dapat juga. Prestasinya bagus katanya gitu kan. Apa ini gitu? Prabowo itu memainkan apa gitu. Tapi ya sudahlah. Ya tadi kembali ke pertanyaan yang Pak Edi bilang ya alternatifnya ya Islam, apalagi Islam ya. Sosialisme gagal, kapitalisme juga bikin kita sengsara. Demokrasi itu kan produk kapitalisme yang gagal juga betul. Kan. Ya apalagi kalau bukan Islam dan syariatnya yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Iya. Berarti sebenarnya apa yang diserukan oleh saudara-saudara kita untuk kembali lagi ke sistem Islam, sistem yang dari sistem aturan yang berasal dari Allah, itu sebenarnya kan tidak lain tidak bukan adalah yang diperjuangkan oleh para founding father kita. Baru kita melanjutkan saja Pak. Kita melanjutkan saja seruan ulama-ulama dulu yang waktu itu kalah kan sama nasionalis sekuler. Harusnya kita hari ini menang ini. Kita harus bisa menaklukkan para nasionalis sekuler ini, menunjukkan kegagalan mereka dan memaksa mereka untuk menerima ide kita. Harusnya, tapi kita damai ya. Kita sampaikan dengan edukasi seperti hari ini kan kita edukasi yang sebenarnya. Betul. Jadi sangat menarik sekali Pak Amin, banyak sekali insight-insight yang saya dapatkan pada malam hari ini Pak Amin. Terakhir Pak Amin, jadi sebenarnya demokrasi itu harapan atau kutukan Pak? Tanya netizen, kalau pajak semakin banyak dan semakin mahal, hidup semakin susah, cari kerja semakin susah, bahkan semakin banyak, kira-kira itu kutukan atau harapan? Nah, kalau saya sih katanya kayaknya ya, kalau saya ya, Pak Edi nggak tahu setuju apa enggak, kutukan deh kayaknya. Kutukan. Iya. Harapan tuh ya kayak ulama-ulama dulu itu, Islam tuh harapan, politik of hope itu Islam.
Demokrasi itu kutukan. Hmm. Saya termasuk yang kena kutukan. Susah cari duit ya. Jadi saya ingat ini satu film yang di Naruto itu. Iya. Ada beberapa. Saya udah lihat Naruto lagi. Ada beberapa ini ya, kan ada satu tokoh yang antagonis yang namanya Orochimaru ya. Enggak tahu saya. Jadi dia itu kemana-mana kan dia menggigit beberapa junin-junin yang dikira itu ini berpotensi. Salah satunya adalah Sasuke itu. Junin itu yang memperjuangkan kebenaran. Iya, junin ini ninja-ninja yang ninja-ninja. ada di satu negara. Istilahnya elit-elit yang menentang kezaliman lah istilahnya. Nah, betul. Jadi salah satunya ini adalah Sasuke. Yang dia ini Sasuke ini sangat sangat berpotensi tinggi jadi seorang legenda gitu Bang. Jadi dia itu dia itu diberi kutukan oleh si Orochimaru dengan satu tanda di lehernya. Nah, yang akhirnya dia ini walaupun si Sasuke ini punya berbagai macam kesaktian ya, jurus-jurus dan lain sebagainya yang ampuh gitu ya. Dia tetap berada di kendalinya Orochimaru. Walaupun pada endingnya si Sasuke ini bisa melepaskan diri dari Orochimaru tapi tetap kutukannya menempel gitu Pak Amin. Saya tahu kutukannya itu demokrasi. Tetap menempel. Itu tetap menempel, tidak pernah bisa hilang. Kayaknya nonton Naruto deh, netizen bagus kayaknya. Iya. Baik sobat basa-basi demokrasi semua, sangat menarik sekali ya diskusi kita pada malam hari ini ya. Ingat sobat basa-basi demokrasi, buta yang paling merusak adalah buta terhadap politik ya. Oke. Kita akan ketemu lagi di basa-basi demokrasi berikutnya. Jangan lupa untuk like video ini, komen dan bagikan ke banyak teman-teman sobat basa-basi demokrasi. Oke, sekian Pak Amin. Insya Allah kita akan ketemu di podcast berikutnya Pak Amin. Siap, Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.